Halo semuanya, perkenalkan aku Andre Ramadana dengan NIM 23171203. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan codingan atau proyek yang telah saya kembangkan bernama Lapor-in. Lapor-in merupakan sebuah aplikasi layanan pengaduan masyarakat yang dimana masyarakat dapat mengadukan kejahatan penggunaan narkoba maupun sabu-sabu maupun jenis kejahatan lainnya menggunakan aplikasi ini. Dan aplikasi ini akan ditindaklanjuti jika yang dimana laporan pada masyarakat tersebut sudah valid. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan sebuah bahasa pemrogramannya. Di sini saya menggunakan bahasa Java yang dimana saya menggunakan Android Studio. Di sini saya menggunakan dua device dan menggunakan VNC yang dimana untuk meremote sebuah PC saya satu lagi. Oke, langsung saja saya jelaskan bahwa pada pemrograman ini saya membuat sebuah file Java dan membuat sebuah file layout yang dimana layout ini merupakan sebuah tampilan front end-nya, sedangkan Java ini merupakan sebuah back end-nya untuk proses latar belakang dari front end. Di sini saya menggunakan beberapa library untuk mendukung pada aplikasi laporin ini yang dimana laporan ini dilengkapi dengan GBS ataupun detektor location otomatis. Di sini saya menggunakan library tambahan yang dimana menggunakan CardPills, yaitu Android GMS Fly Service Location, lalu library OSDroid Android, OSMD Droid Android, lalu OSM Bonus Specs, dan retrofit, configuration, login, interceptor, dan Dexter, dan library lainnya, yang dimana library lainnya ini merupakan bawaan standar dari Android Studio-nya maupun bahasa pemrograman Java. Oke, sebelum saya membuat layout, di sini saya menaruh sebuah string yang dimana string ini akan saya tampilkan pada halaman onboarding yang digunakan untuk menampilkan dari sebuah file yang bernama slider screen. Slider screen ini digunakan untuk onboarding tadi yang dimana onboardingnya itu bisa ada bisa next ataupun back halaman. Baik saja, langsung saja saya preview atau showcase projectnya. Baik, sebelum kita melihat sebuah projectnya, kita cari-cari tahu apa dan bagaimana sebuah slider ini bekerja. Kita bisa melihat dari tools pagar adaptor yang dimana dari file slider script XML ini dipanggil melalui pagar adaptor Java. Di sini mengambil sebuah data dari string yang tadi yang saya tunjukkan pada Paulus. Nah, ini screen 1, screen 2, screen 1 description dan seterusnya. Dan di sini kenapa ada format HTML? Ya, karena format macam blok HTML gini ya karena Android sendiri tidak bisa mengkomplain komplainer langsung HTML, jadi harus menggunakan sintak blok seperti ini. Pada slide kita melihat bahwasannya pada slide pertama akan menampilkan string onboarding 1, lalu pada onboarding 2 akan menampilkan screen 2 teksnya, lalu dan ini deskripsinya, lalu di sini akan menghubungkan ke halaman atau layout slider screen, dan berikut ini merupakan tampilannya.
Nah, yang dimana user ini bisa skip langsung ke halaman ini. Kita ulang lagi. Ketika user skip, dia tidak bakal bisa kembali lagi. Nah, jika user mengejar next lalu back, maka bisa ketika next finish lalu masuk ke halaman welcome. Dan halaman welcome itu dari file activity get started. Ini merupakan sebuah tampilan dari halaman welcome ini. Lalu untuk jawabannya, ketika get started dimulai, dia akan diarahkan ke halaman my activity, yang dimana my activity ini akan menampilkan sebuah tampilan home page seperti ini. Dan untuk XML-nya seperti ini, sangat sederhana. Dan untuk bagian berita ini saya menggunakan Android widget yang bisa di scroll, views, yang dimana ini ID akan ditampilkan dari main activity, dan ini merupakan library yang kita tambahkan tadi ke Gradle-nya. Lalu untuk menampilkan sebuah berita di sini saya menggunakan API, dan API-nya itu saya sudah mengonlinekannya di server saya, yaitu cPanel. cPanel ini merupakan sebuah hosting alternatif atau control panel yang dapat digunakan oleh semua pengguna untuk memudahkan usernya dalam mengupload atau mengontrol sebuah file. Di sini saya menggunakan provider jagoan hosting. Berikut ini merupakan dari API saya mengenai pada aplikasi laporin, yang dimana ini merupakan get artikel. Ini kita menampilkan data berdasarkan API itu, get artikel. Nah, ketika sudah menampilkan, otomatis kan akan terlihat jawabannya. Dari Java kita mengambil sebuah datanya, dengan datanya di format JSON ini seperti ini. Format JSON ini seperti ini. Nah, yang dimana statusnya itu sukses true, dan dari variabel data ini terdapat beberapa data artikel lainnya. Nah, ketika sukses true, maka diambil data yang dibungkus tadi menggunakan data, lalu dalamnya ada data lagi, lalu dikonvert ke JSON, yang dimana ambil beberapa artikel, yaitu mengenai ID, string content, dan image, dan lain sebagainya. Dan untuk on error response ini merupakan handling untuk ketika dimana API itu tidak berjalan, maka dimunculkan tulisan API request error. Dan berikut ini merupakan tampilannya. Nah, ini masih tampilan halaman utamanya. Lalu kenapa sih bisa berubah-berubah data artikelnya itu, yang dimana ketika kita mengklik salah satu artikel lalu mengklik yang keduanya, dan itu kontennya beda. Nah, konsepnya sederhana, di mana kita dapat menggunakan atau membuat tampilan sederhana lagi mengenai berita tadi, details berita. Di sini merupakan XML-nya yang saya gunakan. Ini merupakan tampilan details dari berita, lalu akan diambil menggunakan Java untuk menampilkannya ke Android. Nah, ini bahasa Javanya. API-nya sederhana seperti tadi.
bahwasannya dari get artikel di sini menambahkan satu parameter yang dimana di sini saya menggunakan parameter ID karena ketika dari API service ini IP artikel ini kan untuk menyimpan sementara data-data yang sudah disimpan untuk ditampilkan ke halaman aplikasinya. Nah, get ID ini didapatkan dari data API tadi. Dari API tadi dikirim ke halaman halaman details tes berita activity Java ini. Dari sini kita dapat bahwasannya artikel ID akan ditangkap lalu diletak di sini dan akan muncul sebuah artikel detailnya. Formatnya seperti tadi untuk menampilkannya seperti main activity Java tadi, dan untuk hasilnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Dia dapat berbeda-beda kontennya karena berdasarkan ID pemanggilannya, parameter artikel ID. Nah, untuk membuat laporan di sini saya menggunakan from input berupa file pendukung maupun string lainnya. Untuk file XML-nya seperti ini. Nah, merupakan file XML-nya. Lalu dari file XML saya mengambil atau membuat sebuah kelas Java yang dimana Java ini berfungsi untuk menyimpan atau mengkoneksikan ke API. Nah, report activity ini merupakan untuk menghandle dari file tersebut. Yang dimana di sini saya sudah membuat sebuah script yang berfungsi yang pertama yaitu pilih file. Ketika button file ini diklik, maka dia akan meminta sebuah file. Lalu ini digunakan ketika dimana file sudah dipilih akan dikirim ke halaman kirim laporan. Dari laporan akan mengambil beberapa string untuk dikirim ke API yang dimana API-nya itu sudah saya pisahkan sendiri. Dan ini untuk mendapatkan nama file yang telah diupload tadi. Ketika sudah berhasil di-upload, maka dihapus cache filenya supaya tidak membebankan pada handphone pengguna. Dan ini untuk create cache file untuk dimana ketika berhasil disimpan dia akan disimpan sementara, ketika berhasil diupload dia akan dihapus. Ketika kirim laporan berhasil, di sini saya memisahkan sebuah API-nya yang dimana seperti ini. Di sini saya menggunakan API retrofil client untuk menampilkan atau ini untuk halaman base URL API-nya, lalu di sini untuk report bahwasannya sukses atau enggaknya. Lalu di sini saya menggunakan satu lagi yang berfungsi untuk API service. Nah, disinilah sangat berfungsi karena ketika user menginput, dia akan mengambil atau menampilkan atau menjalankan API service-nya. Yang pertama dari record file ini diambil base URL-nya lalu menjalankan ini. Buat report di sini untuk request body-nya string, deskripsi, address, alamat alamat kejadiannya. Langsung saja saya contohkan untuk menginput. Coba
Coba lagi. Kita mengunggah file, kita pilih salah satu saja. Coba lagi. Klik saja lanjut. Oke, mohon tunggu. Jika sudah berhasil menginputnya, maka di sini saya menggunakan ID report karena struktur database saya ketika pengguna sudah berhasil melaporkan data dasarnya, maka pengguna harus memilih lokasinya. Mohon maaf, mohon tunggu karena API-nya mungkin timeout karena kan beban server saya melebihi batas. Oke, mohon tunggu ya. Oke, mohon ditunggu. Kita coba lagi. Kita lihat dulu database-nya di hosting. Sudah masuk atau belum datanya. Dikarenakan API-nya sangat lemot untuk diakses. Karena sini mungkin karena beban kinerja dari website lain saya satukan ke server saya. Mohon tunggu, saya akan menggunakan sebuah koneksi saya. Oke, kita ulangi kembali. Nah, ketika berhasil diupload, data akan muncul ke sini dengan kalimat
dengan kalimat halo. Ntar kita lihat lagi. Oh, laporan repot. Ya, kan muncul ke sini. Di sini datanya sudah cukup banyak, mohon sabar. Kalau Nah, data sudah muncul di nomor urut 70. Ketika sudah terinsert, maka user harus meletakkan titik lokasinya. Di mana di sini saya menambahkan sebuah permission untuk bahwasannya user itu harus mengallow atau mengizinkan aplikasi ini untuk mendeteksi lokasi pada handphone tersebut. Sini saya menggunakan user permission untuk suspend location, which is course location dan internet. Dan di sini saya meminta untuk pengguna dia mengizinkan atau tidaknya untuk menyimpan atau membaca file pada penyimpanan HP mereka. Dan jangan lupa pada setiap Java itu dimasukkan kemari akan biar supaya berfungsi ketika diakses. Dan untuk konfigurasi mapsnya saya di sini letakkan supaya otomatis berjalan untuk Libreng. Ketika berhasil tersimpan, maka akan dialihkan ke halaman maps. Ke halaman map, di mana maps ini merupakan tampilannya. Nah, ini merupakan tampilan halaman maps. Untuk menampilkan seperti ini. Untuk halaman dialog ini merupakan bawaan permission tadi dari Android Manifest. Dari maps ini ditampilkan ke sini, ke maps Java. Lalu ID report tadi sudah dikirim dari report activity Java, dikirim ke maps untuk disimpan atau untuk ditindaklanjuti ke location, yang dimana location itu untuk menyimpan sebuah titik koordinatnya. Lalu dari location ini akan menyimpan ID report yang telah dikirim tadi, lalu diproses ke database. Ini merupakan tampilan dari script maps Java-nya, yang dimana untuk ini get location untuk menampilkan lokasi berdasarkan HP mereka. Ketika diizinkan, dia otomatis mendeteksi di mana lokasi HP-nya. Lalu ini digunakan untuk menampilkan atau mencari lokasi, dan ini digunakan untuk yang dimana ketika pusat location client ini jika tidak diizinkan, maka dia tidak mendeteksi secara otomatis. Lalu merupakan function dari pencarian lokasi, dan add maker ini untuk menentukan titik koordinatnya. Lalu ada beberapa script untuk menginsert atau menyimpan maps yang telah diizinkan oleh user akan dieksekusi di function save location to server, di mana ini menampilkan dari kelas save location text. Yang pertama int ini integer diambil ID reportnya yang tadi, lalu data global-nya ini untuk titik koordinat latitude dan longitude serta deskripsinya. Merupakan tampilan dari untuk Java. Langsung saja kita review hasilnya, di mana user dapat memilih salah satu
Jika hanya sekali, ketika usaha membuka aplikasi ini dia meminta lagi. Oke, di sini lokasi kedeteksi bahwasannya dia Medan. Lalu ketika pengguna mencari di Stabat, dia akan pindah. Ketika sudah pindah atau sudah sesuai titik koordinat untuk melapor kejahatan, maka user dapat melaporkannya segera. Laporkan sekarang. Nah, dilaporkan sekarang bahwasannya dari situ akan ditampilkan sebuah kode yang dimana kode ini akan dihasilkan dari halaman Maps Java dan dikirim dari file Maps Java. Dari Maps Java ini bisa kita copy, lalu kita lacak laporannya. Untuk halaman lacak laporan ini berikut merupakan XML-nya. Ini merupakan XML dari lacak laporan dan seperti inilah tampilannya. User dapat memasukkan kode yang telah muncul tadi pada laporan sukses. Ketika sudah dimasukkan, pengguna tinggal mengklik ikon pencarian. Nah, akan muncul sebuah detail yang dimana yang telah diupload tadi. Jika ada respon dari petugas atau pihak berwenang bahwasanya laporan telah dilanjut atau tidak lanjuti, maka nanti di sini akan muncul secara otomatis bahwasanya aplikasi atau laporan yang telah dibuat ditindaklanjuti. Jika statusnya masih disetujui, dia tidak akan muncul di sini. Dan di sini masih sudah bisa mendownload bukti yang telah diupload tadi. File berhasil diunduh ke folder fitur dan menandakan bahwa gambar yang telah kita upload tadi akan masuk ke galeri kita. Gimana cara kerjanya? Seperti inilah. Nah, untuk get download ini merupakan data singkat dari apa? Dari laporan yang telah dibuat lalu ditampilkan kemari. Dan ini merupakan untuk download image-nya. Download image untuk menampilkan data dasarnya yaitu menggunakan function lagi yang berbeda seperti ini. Get report yang mana ini merupakan informasi dasar untuk mengenai laporan yang telah dibuat tadi berdasarkan kode. Kode apa ini? Kode yang telah didapatkan melalui status pelaporan yang berhasil tadi yang kita sudah di copy. Untuk mengenai script pada API-nya, di sini saya menggunakan bahasa PHP yang sederhana saja. Saya tidak menggunakan framework. Dan ini untuk sebuah koneksinya. Dan ini untuk API artikel. Dan ini untuk menampilkan atau mendownload file yang tadi yang telah saya jelaskan di script report detail activity Java. Lalu ini untuk menampilkan sebuah reportnya, yang dimana di sini saya menggunakan bahasa query, yang dimana untuk menampilkan semua data table report, lalu report deskripsi as deskripsi report, supaya tidak bentrok, karena ada dua deskripsinya. Yang pertama yaitu di folder location, jika tidak menggunakan as akan bentrok deskripsinya. Lalu menampilkan semua data location dan dari table report dinamakan join menggunakan location ID report lalu sama dengan report ID.
Where-nya itu location kode, yang mana kode ini didapatkan hasil dari generate. Lalu ini merupakan script untuk API Maps-nya, yang mana kode ini didapatkan, yang saya bilang tadi, kode ini digenerate menggunakan string yang menggunakan string yang telah saya buat di sini, diambil lalu menggenerate dengan jumlah karakter 10. Lalu untuk report seperti biasa, ya seperti tadi, di sini saya menggunakan bahasa PHP, yang dimana saya di sini membatasi sebuah extension, yang dimana extension ini allow extension ini hanya bisa JPEG, JPG, JPEG, PNG, dan MP4. Lalu untuk target penyimpanan yaitu di folder upload, dan ini foldernya. Dan sini aplikasi ini sudah digunakan di beberapa HP dan aplikasinya sudah jalan, makanya kalau folder upload ini sangat banyak datanya. Ketika sudah sesuai upload, lalu dibuat file name-nya untuk dirubah. Ketika nama filenya yang diupload itu misalnya coba, dia akan menggenerate sebuah nama file baru gitu. Ketika sudah semua seleksi, masuk ke insert, yang dimana untuk memasukkan data ke database. Dari insert ini lalu saya JSON-kan untuk menampilkan ID-nya dan dikirim ke Java tadi. Oke. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada kalimat atau tutur bahasa saya yang kurang dimengerti, harap dimaklumi. Untuk tutorial cara pembuatan aplikasi selengkapnya akan saya jelaskan di blogger saya, dan linknya akan ada di deskripsi di video ini.